الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita di bulan yang mulia, bulan Rajab. Banyak amalan-amalan yang dilakukan dan yang harus dilakukan di bulan Rajab, termasuk puasa, dan besar pahala puasa itu. Di bulan Rajab banyak peristiwa yang terjadi, yang kita akan berhenti dalam peristiwa-peristiwa itu insya Allah. Hari ini kita di tanggal 9 bulan Rajab, sementara tanggal 13, 4 hari yang akan datang persisnya hari Sabtu adalah hari kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kelahiran Al-Imam Ali sering kita jadikan acara tersendiri untuk menyambut hari kelahiran beliau. Di tahun-tahun yang lalu kita membicarakan mengenai kebesaran Al-Imam Ali, kedudukan Imam Ali di sisi Rasulullah, dalam rangka kita memperingati hari milad beliau. Kita juga membicarakan mengenai keagungan ibadah Imam Ali, mengenai sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang menyebutkan, yang menerangkan mengenai keagungan beliau. Pasti hadis-hadis itu sering kita dengar dan selalu tertulis di buku-buku kaum muslimin yang ada. Bahkan 2 tahun yang lalu pernah kita sampaikan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan tiada keistimewaan, keutamaan dan fadilah yang diperoleh oleh sahabat Rasul seperti yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Karena beliau memang semenjak kecil hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu malam ini kita akan mengadakan dan membicarakan mengenai kebesaran dan keagungan beliau. Malam ini kita jadikan malam memperingati hari milad Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama saya harus ungkapkan kepada seluruh yang hadir, kepada seluruh pecinta Ahlul Bait, kepada seluruh pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, selamat berbahagia, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Sulit orang membicarakan kebesaran Al-Imam Ali. Sulit orang membahas mengenai kebesaran dan keagungan beliau. Karena apapun yang kita bicarakan mengenai yang dibawa Rasulullah, apapun yang kita bicarakan mengenai keutamaan, kemuliaan, apapun yang kita bicarakan mengenai suluk atau perjalanan manusia menuju kepada Allah, dari segala sudut, dari segala penjuru, kita akan menemukan yang terdepan adalah Ali bin Abi Thalib. Memang manusia tidak mampu mensucikan manusia yang lain. Manusia tidak mampu mengungkapkan kebesaran orang lain, karena selalu kebesaran itu tersembunyi. Manusia nggak mampu menjelaskan kebesaran seseorang di hadapan Allah. Allah telah berfirman, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sucikan diri kalian, Allah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Sementara takwa, salah satu yang mendekatkan manusia kepada Allah, tempatnya di hati, dan hati adalah tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Karena itu ketika membicarakan kebesaran Al-Imam Ali, yang mampu kita ungkapkan ialah yang telah diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disabdakan Rasul pasti murni wahyu dari Allah. Allah yang membicarakan kebesaran seseorang melalui Rasulnya, dan baru kita meyakini keagungan kedudukan seseorang itu sesuai dengan apa disampaikan oleh Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebutkan oleh Allah bahwa beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apabila kita membicarakan ilmu, yang terdepan beliau, begitu sabda Rasul, aqdakum ba'di Ali, begitu sabda Rasul, ana madinatul ilm wa aliyun ba'buha. Ketika kita membicarakan ilmu Al-Quran, seluruh mufassirin akan bersepakat. Ketika membicarakan Ibnu Abbas yang disebut orang yang terjemahan Al-Quran, mufassir Al-Quran, kita menemukan cuman Ibnu Abbas menyebutkan bahwa apa yang ku peroleh hanyalah aku peroleh dari guruku Ali bin Abi Thalib. Membicarakan apapun dari aspek dari segi ilmu, kita akan menemukan ujung terakhirnya adalah pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini yang ingin saya bawa adalah satu masalah yang simpel, tetapi merupakan kedudukan yang besar yang dimiliki oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khattab, dalam riwayat lain Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, semua mereka sering mengatakan bahwa ada keistimewaan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Ada 3 hal yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dengan 3 ini semua orang gak mampu akan menandingi Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Salah satu riwayat dalam tafsir, beberapa buku tafsir, termasuk dalam tafsir Zamakhsyari dalam kitab Kasyafnya, bahwa Ibnu Umar pernah berkata, kana li aliyin alaihi salam thalath law kanat li wahidatun minhunna kanat ahab ilayya min humrin na'am. Ada 3 hal dimiliki Ali bin Abi Thalib, kata Ibnu Umar. Kalau aku punya salah satu di antara 3 ini saja, maka bagiku lebih mulia daripada humrin na'am. Humrin na'am itu ialah unta merah yang paling langkah dan yang paling mahal. Ini biasanya disebutkan ad-dunya wa ma fiha. Ada 3 hal. Pertama, tazwijuhu Fatimah. Rasul mengawinkan dan menikahkan Ali dengan Fatimah. Ini kedudukan yang gak dimiliki oleh siapapun. Kedua, wa i'ta'uhu raya yauma Khaybar, diberikan bendera raya untuk membuka pintu Khaybar dalam perang Khaybar. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah berhari-hari ingin menjebol pintu Khaybar, benteng orang Yahudi saat itu, beberapa hari kembali gak mampu. Di malam hari Rasul bersabda, besok pagi akan kuberikan bendera ini.
kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Di pagi hari semua para sahabat ingin tahu siapakah orang yang mendapat gelar manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga sebagian dari mereka mengangkat kepalanya ingin di depan Rasul, ingin agar ia yang dipanggil dan dituding oleh Rasulullah. Tetapi di pagi hari itu Rasul melihat ke kanan dan ke kiri, tidak menemukan orang yang paling pantas mendapatkan titel itu. Enggak melihat Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi, "Di manakah Ali?" Mereka teriak, "Beliau sedang sakit mata ya Rasulullah." Kata beliau, "Datangkan kemari, panggil ia." Mata beliau hari itu sakit, yang sebelah, salah satu dari mata. Kemudian Rasul meludahi mata itu dan spontan sembuh. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Demi Allah, mata yang pernah diludahi Rasul ini lebih terang daripada mata yang sebelahnya sepanjang hidupnya." Ketiga, beliau dikawinkan dengan Fatimah, beliau yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam raya di Khaybar. Dan ketiga, berkaitan dengan ayatun Najwa. Ayat An-Najwa dalam surat Mujadalah yang saya baca tadi, ada satu perintah Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin menghadap Rasul, menanyakan sesuatu, berbicara dengan Rasul, maka jangan langsung, tapi berilah sedekah terlebih dahulu baru menghadap Rasulullah." Ayat ini menurut Kasyaf Jamal Zamakhsyari, menurut Tabari, menurut Qurtubi, menurut Ibnu Katsir, menurut Durrul Mansur Suyuti, dan menurut buku-buku tafsir yang lain, sunnatan wa syiah, sunnah dan syiah, bahwa ayat ini tidak ada siapapun yang mempraktekkan kecuali satu manusia, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam At-Tabari, dalam Fakhrul Razi, riwayat menyebutkan bahwa Imam Ali beliau pernah bersabda, dan juga Durrul Mansur Suyuti, bahwa Imam Ali pernah mengatakan, "Inna fi kitabillahi azza wa jalla ayah ma amila biha ahadun qabli wa la ya'malu biha ahadun ba'di." Kata beliau, dalam Al-Quran ada satu ayat, tidak ada orang yang mempraktekkan siapapun sebelumku, dan tidak akan ada yang mempraktekkan siapapun setelahku, hanya aku yang mempraktekkan, yaitu firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin menghadap Rasul, sebelum menghadap berikanlah sedekah kepada fuqara. Ayat ini ketika turun cuman Imam Ali yang mempraktekkan. Setelah itu dihapus oleh Allah hukumnya, dan satu-satunya umat Muhammad yang mempraktekkan isi ayat ini cuman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Inilah kota pintu ilmu Rasul. Inilah yang disebut Rasulullah, Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Ini yang kemudian beliau bersabda, "Demi Allah, tiada satu ayat dalam Al-Quran kalau engkau tanyakan kepadaku mengenai kapan turunnya, kepada siapa turunnya, dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, dalam perjalanan atau saat Rasul di tempatnya, ayat ini sudah dinasah atau belum, ayat ini ditujukan pada siapa, semua itu ada padaku." Karena itu satu-satunya sahabat Rasul yang selalu apabila naik mimbar beliau berkata, "Saluni qabla an tafkiduni." Tanyakan kepadaku sebelum kelak kalian ketinggalan aku. Satu-satunya sahabat Rasul yang selalu berkata, "Tanyakan kepadaku." Karena apa? Beliau sering menepuk dadanya, di sini penuh ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat Najwa yang kita akan bahas malam ini, ayat itu letaknya dalam surat Mujadalah ayat 12. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairun lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Sebagian mufassirin menyebutkan ayat ini turun karena sering Rasul disibukkan oleh orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Rasulullah, tapi kadang-kadang tidak menanyakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, sehingga lebih banyak membuang waktu. Sementara Rasul tidak pernah akan mengatakan pergilah aku sibuk, tidak. Rasul selalu menerima tamunya. Dan kepada kesebagian orang-orang yang mempunyai harta, ketika dekat pada Rasul, mereka membanggakan dirinya bahwa kita orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sehingga sebagian orang-orang tertentu menganggap kita nggak bisa dekat pada Rasulullah. Karena hal semacam ini kemudian turun ayat memberikan hukum sementara. Ingin tahu jiwa mereka yang selalu dekat pada Rasul kemudian menyingkirkan yang lain dan yang lain, sehingga tidak mampu duduk pada Rasul. Karena kalimat najwa itu lebih banyak digunakan membicarakan hal-hal yang serius. Kadang-kadang cuma bisik-bisik, bukan secara umum, tetapi kadang-kadang hal yang dibawa tidak ada manfaat. Karena itu kemudian turun ayat, wahai orang-orang yang ingin datang menghadap Rasul, ingin minta sesuatu, membicarakan sesuatu yang sifatnya lebih rahasia atau lebih dekat, maka jangan menghadap sebelum mengeluarkan sedekah terlebih dahulu. Ayat ini pertama menampakkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak sembarangan menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ayat ini memberikan manfaat kepada mereka kaum fuqara. Karena sedekah itu tidak diterima Rasulullah. Jangan salah paham. Menghadap Rasul harus beri sedekah untuk Rasul, bukan. Sedekah untuk kaum fuqara. Rasul nggak pernah mengharapkan sesuatu. Jangan dianggap untuk menimba ilmu dari Rasul, untuk menghadap Rasulullah, untuk duduk bersama Rasulullah harus bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tetapi memberi sedekah untuk mereka kaum fuqara agar mereka mendapatkan sesuatu dari harta-harta yang memiliki harta. Ketiga ayat ini juga ingin mengajarkan jangan terlalu banyak buang waktu duduk pada Rasul menanyakan hal-hal yang enggak penting. Karena itu kalau menghadap persiapkan dulu, dan antara lain memberikan sedekah. Ayat ini juga ingin menampakkan, memisahkan siapa yang mukmin sebenarnya, yang ingin selalu dekat dengan Rasulullah, dan siapa yang cuman ingin dekat untuk menunjukkan di hadapan yang lain bahwa untuk menampakkan aku lebih dekat pada Rasulullah, sementara tidak ada hubungan yang sebenarnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga ingin menampakkan siapa yang ingin menghadap Rasul demi untuk mencapai akhirat dan keridhaan Allah, dan siapa yang ingin menghadap Rasul cuma ingin mengharapkan dunia dan mengharapkan pujian dari yang lain, dan kemudian membanggakan diri, menganggap dirinya lebih dekat di hadapan Rasul dari yang lain. Turun ayat ini. Karena itu ayat ini mengatakan berikan sedekah terlebih dahulu, dzalik khairun lakum wa athhar. Memberikan sedekah kepada orang miskin sebelum menghadap Rasul, ini yang terbaik untuk kalian, untuk memperoleh pahala di sisi Allah dan untuk membagi sebagian harta yang kalian miliki untuk para fuqara, wa athhar, lebih mensucikan diri kalian. Tapi fa illam tajidu, ini untuk orang-orang yang punya harta, yang kaya. Fa illam tajidu, kalau ini untuk orang-orang yang fuqara, enggak punya, maka enggak diwajibkan kalian beri sedekah. Fa innallaha ghafurun rahim. Jadi kewajiban ini untuk mereka yang berduit. Bagi yang mereka tidak punya harta mau ketemu Rasulullah, silakan langsung. Apa yang mereka akan infakkan untuk diri mereka saja mereka sulit. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurun rahim. Ketika turun ayat ini, mulai yang sering dengan Rasulullah tidak memberikan sedekah, satu-satunya orang yang mengamalkan adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam Durrul Mansur dan beberapa buku yang saya sebut tadi di atas, Rasul pernah memanggil Imam Ali setelah ayat ini turun. Ya Ali, kira-kira mereka ini disuruh sedekah berapa? Dinar, terlalu berat ya Rasulullah. Separuh dinar, berat mungkin mereka ya Rasulullah.
Berapa? Imam Ali menyebutkan hal yang sedikit. Imam Ali, Rasul berkatakan, innaka lazahid. Kemudian setelah ini Imam Ali mempraktekkan, baru dipraktek, akan saya sebutkan nanti praktek Imam Ali. Setelah itu langsung ayat berikutnya, aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kalian takut miskin, merasa berat untuk mengeluarkan sedekah kalau ingin menghadap Rasulullah? Allah, padahal dunia seisinya murah kalau ingin menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menyebutkan fa illam taf'alu, kalau kalian enggak lakukan, dan Allah taballahu alaikum, Allah memberikan taubat kepada kalian. Kalau enggak mampu ini udahlah, tetapi tetap faqimus shalah, dirikan salat yang sebenarnya, wa atuz zakah, berikan zakat, wa atiullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui apa yang sedang kalian lakukan. Ayat ini disebutkan, ayat yang pertama wajib sedekah itu akhirnya dihapus, diganti tetaplah bertakwa, tetaplah taat Allah dan Rasulnya, tetaplah dirikan salat. Ada yang menyebutkan ayat ini prakteknya sebelum dihabis hukumnya, dinasahkan hukumnya cuman sehari semalam. Ada yang mengatakan cuman nggak sampai sehari. Pendapat ketiga ada yang mengatakan 10 hari. Allah sehingga ingin memberikan isyarah, ketika kalian tidak mau memberikan sesuatu sedekah kepada fuqara, itu adalah perbuatan yang salah. Karena itu Allah menggunakan kalimat taballahu alaikum, tapi Allah memberikan taubat kepada kalian. Tapi ketika ada yang mengamalkan, berarti ini merupakan kedudukan yang besar. Imam Ali kemudian, seperti yang saya baca tadi dalam beberapa buku tafsir, beliau berkata, ada satu ayat Al-Quran, dalam Al-Quran tidak ada yang mengamalkan sebelumku dan tidak ada yang mengamalkan setelahku, satu-satunya orang yang mengamalkan cuman aku. Kemudian beliau menyebutkan, aku punya uang 1 dinar, aku akan 1 dinar itu jadi 10 dirham, dan kemudian aku setiap menghadap Rasul, aku infakkan per dirham itu. Karena bagi Imam Ali, apa artinya sedekah, apalagi untuk fuqara, kalau untuk bermunajat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah ingin memberikan ikhtibar, ujian, siapa yang benar-benar mau mendampingi Rasulullah. Dan ayat ini turun untuk Allah ingin menampakkan kepada umat Muhammad sepanjang zaman bahwa yang mempraktekkan cuma Ali bin Abi Thalib. Yang ingin saya kaji malam ini adalah ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib datang menghadap Rasulullah setelah menginfakkan 1 dinar ditukar menjadi 10 dirham. Setiap menghadap Rasul menginfakkan 1 dirham. Kemudian beliau menghadap Rasul untuk menanyakan 10 masalah. Dan ini masalah yang akan kita bahas malam ini. Ini yang kita akan bahas, satu-satunya manusia yang mengamalkan ayat itu, satu-satunya murid setia Rasulullah menghadap kepada maha gurunya dan ingin menanyakan sesuatu, Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Dalam Faraidus Simtain, dalam beberapa riwayat, dalam buku-buku tafsir disebutkan Rasul Imam Ali cuma menanyakan 10 masalah, tapi kemudian gak disebutkan apa masalah itu. Seperti tafsir Ibnu Katsir dari Mujahid menyebutkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib ketika menghadap Rasul mengeluarkan sedekahnya, kemudian menanyakan 10 masalah, tapi gak disebut. Dalam kitab Faraidus Simtain dan beberapa kitab lainnya, si 10 pertanyaan Imam Ali ketika menghadap Rasul ditulis secara rinci, dan ini yang ingin saya bahas malam ini. Ruya an Ali alaihi salam annahu naja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi 10 marrat bi 10 kalimat qaddamaha 10 sadaqat. Diriwayatkan bahwa Imam Ali menghadap Rasulullah, munajat pada Rasul, menghadap langsung.
10 kali. Asyra marrat dengan 10 kalimat dan pertanyaan yang dihadapkan, dan selalu didahului dengan sedekah sampai 10 kali. Apa pertanyaan beliau 10 dan apa jawaban Rasul? Ini. Fasa'ala fil ula mal wafa qala at-tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Pertanyaan pertama, apakah puncak kesetiaan itu al-wafa? Jawaban Rasulullah, al-wafa, puncak kesetiaan ialah kesetiaan seorang hamba kepada Allah Tuhannya, penciptanya, pemberi rizkinya, ialah mengesahkannya untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya akan terjemahkan lewat, baru nanti kita akan jelaskan per alinea insyaallah. Pertanyaan kedua, wamal fasad, apakah kehancuran itu? Jawab Rasulullah, al-kufru wasyirku billah azza wa jal. Kehancuran dan kerusakan itu ialah syirik, kufur kepada Allah dan mensekutukan Allah. Pertanyaan ketiga, wamal haq, apakah hak itu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, al-islam wal quran wal wilayah idzan tahat ilaik. Al-haq itu ialah Islam, Quran dan wilayah apabila sampai pada tanganmu wahai Ali bin Abi Thalib. Keempat, wamal hilah. Apa hilah itu? Hilah ini kalau terjemahan letterlek bahasa Indonesianya tipu daya. Tipu daya itu apa? Helah orang Indonesia kan. Jawaban Rasul, tarkul hilah, menghilangkan semua tipu daya, meninggalkan semua tipu daya, itu arti tipu daya. Nanti kita akan bahas. Kelima, wama alayya, apa yang harus kulakukan? Jawaban Rasul, ta'atullah wa ta'at rasulih, yang harus dilakukan ialah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Keenam, wa kaifa ad'ullaha ta'ala, bagaimana cara aku berdoa kepada Allah? Qala bisidqi wal yakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sungguh-sungguh dan meyakini, dengan yakin kalau doa dan jujur. Ketujuh, wa madza as'alullah ta'ala, apa yang harus ku minta dari Allah? Tadi bagaimana cara minta, sekarang apa yang harus ku minta? Kata Rasulullah, al-afiyah, mintalah kesehatan. Wa madza asna'u li najat hayati, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan diriku? Qala kul halalan wa qul sidqa, makan yang halal dan tutur kata yang benar. Yang kesembilan, qala wa masurur, apakah kegembiraan itu ya Rasulullah? Orang mau gembira kan? Apakah kegembiraan itu? Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau menjawab, al jannah, kegembiraan cuma surga. Pertanyaan terakhir ke-10, qala wa marrahah, apa rahat, relax? Baru orang merasa rahat itu relax, aman, tentrem, enak. Apa itu? Jawaban Rasulullah, qala liqa'ullah, nanti kalau sudah jumpa pada Allah. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita tulis dan kita tik dengan artinya, kita bagi 10 pertanyaan Imam Ali dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk kita buat pegangan dalam kehidupan kita. Falamma faragha an-nabi min jawab as'ilati Ali nusiya hukm wujub as-sadaqah. Setelah Rasul menjawab pertanyaan 10 ini, langsung oleh Allah dinasahkan hukum wajib sedekah. Karena itu enggak ada yang mengamalkan kecuali Ali bin Abi Thalib. Ayo kita bahas sedikit 10 pertanyaan dan 10 jawaban Rasul ini. Pertanyaan pertama, mal wafa, apakah kesetiaan itu? Setia. Puncak kesetiaan seorang hamba kepada Allah adalah mengesahkan Allah. Karena itu orang yang mensekutukan Allah disebut dalam Al-Quran termasuk zalim yang amat besar. Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun. Jangan mensekutukan Allah.
Seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, yang enggak memiliki daya dan upaya, enggak memiliki segala sesuatu, dia murni adalah ciptaan Allah yang amat lemah, amat hina, amat enggak memiliki sesuatu. Puncak untuk memberikan kesetiaannya kepada penciptanya, pemberi rizkinya, pemberi kehidupannya adalah tauhid, untuk mengesahkan asyhadu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah. Kadang-kadang kita perlu merenungkan ayyuhal ikhwah. Orang anggap kalimat la ilaha illallah ini mudah. Kalau kalimat ini cuma sekedar kalimat, Rasulullah enggak bakal perang dengan orang-orang jahiliyah. Rasulullah cuma sering berkata kepada mereka, katakan satu kalimat, aku jamin keselamatan kalian. Katakan satu kalimat, aku jamin semua dunia akan tunduk pada kalian. Katakan satu kalimat, tapi mereka semua menolak kalimat ini. Rasul cuma berkata, qulu la ilaha illallah, katakan tidak Tuhan kecuali Allah. Kenapa mereka enggak mengatakan kalimat ini? Karena mungkin mereka lebih memahami artinya dari kita kadang-kadang yang telah beriman dan mengucapkan kalimat ini. Karena kalimat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan. Kalimat la ilaha illallah memberikan konsep kehidupan si muslim sepanjang hidupnya. Karena ketika orang berkata tiada Tuhan kecuali Allah, maka segala sesuatu tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Gak ada yang besar kecuali Allah. Gak ada yang mampu kecuali Allah. Gak ada yang memberikan kemanfaatan kecuali Allah. Gak ada yang bisa menolak madarat kecuali Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada ketentuan kecuali ketentuan Allah. Dan semua ini hanya tersirat dari kalimat la ilaha illallah. Kita sadar atau tidak sadar, ketika kita menghadapi hukum Allah kemudian kita langgar, berarti kita enggak memiliki konsep la ilaha illallah. Karena ungkapan la ilaha illallah, tiada hakim kecuali Allah, selain tiada yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau masih kita mendahulukan hukum orang, berarti orang itu masih lebih besar dari Allah, dan kalimat la ilaha illallah kita tidak berarti. Kalau kita diajak untuk bertahkim kepada hukum Allah, kita tolak. Kita diajukan kepada yang haram, masih kita ambil dan kita tahu ini haram, maka kalimat la ilaha illallah belum masuk dalam hati kita, karena kita masih menganggap hukum selain hukum Allah di atas Allah. Kita masih menganggap ketentuan Allah masih di bawah yang harus kita tentukan. Kalimat la ilaha illallah puncak kesetiaan seorang muslim. Kadang-kadang hal-hal yang simpel kita lihat dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang melihat harus melaksanakan hukum Allah, tapi karena satu dan yang dua hal, kita kadang-kadang harus melaksanakan, mengatakan ini hak karena satu dan yang lain hal, kita sampingkan hukum ini, kita sampingkan kalimat ini. Artinya apa? Artinya kita masih menganggap ada yang lebih besar dari Allah. Kadang-kadang kan kita mau sumpah palsu kalau menjual dagangan kita. Itu kita sadar atau tidak, kita anggap bahwa Allah lebih rendah. Karena kalau Allah maha mampu, maha tinggi, maha semuanya, maha mulia, kita nggak bakal menjual nama Allah. Al-wafa, pertanyaan pertama Imam Ali ialah apakah kesetiaan itu? Maka jawaban Rasulullah ialah at-tauhid, pengesahan Allah. Ini juga perlu pada suatu saat kita membuat renungan arti la ilaha illallah dan bagaimana kita bawa la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Karena itu ketika Allah memuji pahlawan tauhid Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran, Allah menyebut kalimat wa Ibrahim alladzi waffa. Sungguh Ibrahim telah menampakkan kesetiaan murni kepada Allah. Ketika dikatakan aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Ketika menolak seluruh berhala-berhala ini, kemudian hanya berkata wajjahtu wajhiya lillahi rabbil alamin. Dalam puncak arti ketauhidannya, Allah memuji Ibrahim dengan sabdanya wa Ibrahim alladzi waffa. Ada ungkapan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, disebut dalam salah satu buku yang bernama Min Arwa'i ma qalahu Ali bin Abi Thalib, dari yang terbaik yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, karangan Muhsin Aqil Libnan.
Ada ungkapan Imam Ali begini, semua orang, kata Imam Ali, artinya disuruh oleh Allah untuk berkata la ilaha illallah kecuali Al-Habibul Mustafa. Gak diperintahkan untuk berkata, tapi diperintahkan ketahuilah dalam firman Allah, wa'lam annahu la ilaha illallah. Rasul bukan cuma untuk sekedar diperintahkan untuk berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada Rasul ilmu di balik seluruh arti la ilaha illallah, sehingga beliau adalah al-muwahhidul awwal, yang berislam pertama, memasrahkan diri kepada Allah, yang pernah kita bahas dalam pengajian kita dibanding perbandingan Rasul dengan para nabi sebelumnya. Kalau para nabi selalu berkata innani minal muslimin, seperti Nuh, wa umirtu li an akuna minal muslimin, aku diperintahkan untuk menjadi tergolong dari kaum muslimin. Begitupun ayat-ayat lain mengenai Sulaiman, mengenai Nabi Lut dan lainnya. Tetapi untuk Sayyidil Wujud Allah menyebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin fa'lam annahu la ilaha illa. Mal wafa, pertanyaan pertama, satu-satunya manusia mempraktekkan ayat najwa. Apakah puncak kesetiaan seorang hamba kepada Allah adalah at-tauhid, mengesahkan Allah. Kedua, wamal fasad, apakah kehancuran itu, kebobrokan dan kerusakan? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wa alihi, al-kufr wasyirku billah azza wa jal, kekufuran dan mensekutukan Allah. Semua perbuatan kejelekan yang terjadi di bumi Allah ini adalah akibat karena orang melupakan konsep Allah, konsep la ilaha illallah. Ketika ia keluar dari la ilaha illallah, maka terjadilah semua kehancuran dengan olah manusia yang mereka lakukan ketika mereka jauh dari Allah. Karena kalau real dan ketentuan Allah dipraktekkan, tidak pernah akan terjadi kehancuran. Pernah kita bahas dalam pembahasan khilafah, ketika para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima', apakah kamu akan menciptakan manusia yang akan berbuat fasad? Allah menolak. Apabila khilafatullah dan ketentuan manhaj Allah akan terjalan, maka tidak akan terjadi kehancuran. Kehancuran itu ialah kepincangan yang terjadi diakibatkan karena penyelewengan hukum Allah atau penyelewengan konsep tauhid Allah yang sebenarnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kehancuran di laut maupun di daratan karena ulah manusia. Karena itu orang-orang yang berbuat kehancuran selalu Allah menyebutkan, berkali-kali Al-Quran menyebutkan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak senang kepada mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan durjana dan kerusakan di bumi Allah. Pertanyaan kedua Imam Ali, mal fasad, apa kehancuran, kerusakan? Jawaban Rasul cuman al-kufr, kekafiran, kekufuran, wasyirku billah, persekutuan terhadap Allah. Kalau orang berbuat dosa itu disebut oleh Al-Quran zalama nafsah, menggolimi dirinya, maka yang mensekutukan Allah telah melakukan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun, sangat besar. Pertanyaan ketiga, wamal haq, apakah hak itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-haq itu ialah al-Islam, al-haq itu ialah Al-Quran, al-haq itu ialah wilayah apabila sampai di tanganmu wahai Ali bin Abi Thalib. Apapun kita artikan wilayah di sini, kecintaan kepada Imam Ali atau menjadikan Imam Ali sebagai pemimpin wilayah, maka memang karena Rasul pernah bersabda, al-haqqu ma'a Ali yaduru haitsu dara Ali. Hak bersama Imam Ali. Terus di mana ada Ali, di situ hak. Di mana ada hak, di situ ada Ali. Bukankah risal suci Rasul telah bersabda, dan telah kita bawa 2 tahun yang lalu riwayat-riwayat ini dari buku-buku
yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa Rasul pernah menyebutkan Ali ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Ali bersama Al-Quran, maka ingin tahu hak adalah Ali bin Abi Thalib. Memerangi Imam Ali, memerangi hak. Membenci Imam Ali, membenci hak. Konsep dari Al-Quran, dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ali ma'al haq. Karena itu nggak pernah pisah Islam, Quran, dan Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, yang mengungkapkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena itu Rasul, dan pernah saya ungkapkan 2 tahun lalu dalam kasidi Putra Ka'bah, bahwa memerangi Ali, memerangi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Ali, mencintai aku. Karena al-haq. Pertanyaan keempat, mal hilah, tipu daya ini apa? Hila itu apa? Sulit saya menerjemahkan kalimat hila di sini. Tapi kadang-kadang orang itu ketika ingin menyelesaikan masalahnya harus berhila, harus memiliki tipu daya. Yang diinginkan di sini ketika hila itu apa? Boleh orang memakai tipu daya dan semuanya. Tapi jawaban Rasul hanya mengatakan tarkul hila, tinggalkan semua tipu daya, dan di situ jalan keluar. Ketika orang mendapatkan problem atau urusan, dia ingin menyelesaikan urusannya, lakukan dengan sebenarnya. Kecuali dalam peperangan. Kalau peperangan memang al-harbu khud'ah, peperangan itu tipu daya. Tapi ketika bergaul dengan sesama muslim, sesama manusia, dengan akal masih kita bisa gunakan, jangan melakukan pergaulan dengan tipu daya. Karena itu, untuk apa sebenarnya tipu daya? Bagi seorang muslim pengikut Rasul adalah tarkul hilah, tinggalkan semua tipu daya. Kalau menipu atau tipu daya itu untuk menyelesaikan masalah, maka konsep kita tinggalkan semua tipu daya dan zigzag dalam melakukan sesuatu. Justru disitulah akan selesai masalah Anda. Sering kita bahas dalam pengajian ini, jangan pernah ada orang mengandalkan dirinya untuk mampu menyelesaikan masalahnya. Semua adalah hanya Allah. Karena itu kembalilah kepada Allah. Pernah saya sampaikan hadis qudsi, Allah berfirman, hambaku, apakah pernah kututup pintuku sehingga kamu harus pergi ke tempat-tempat lain? Setiap kita mengandalkan tipu daya dan kemampuan kita untuk membuat hal-hal, melicinkan jalan dan semuanya, setiap kita ingin melakukan ini, setiap kita gagal. Karena yang menentukan penyelesaian Anda adalah Allah. Malhilah, jawaban Rasulullah, tarkul hilah, meninggalkan semua hilah. Itulah hilah puncaknya. Pertanyaan kelima. Pertama, mal wafa, kedua mal fasad, ketiga mal haq, keempat mal hilah, kelima ma alayya, apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Demi Allah, ini beliau mewakili umat semua untuk pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Setiap kita akan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ta'atullah wa ta'at rasulih. Yang harus kamu lakukan dalam kehidupanmu cuma 2, taat pada Allah dan taat pada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau diajak untuk bertahkim kepada hukum Allah dan Rasulnya, dia enggak punya pilihan kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Karena itu konsep kehidupan kita untuk menuju kepada Allah. Apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Pertanyaan Al-Imam Ali, jawaban Rasulullah cuman taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya. Karena itu orang yang taat pada Allah dan Rasulnya menjadi orang yang paling sukses di hadapan Allah. Man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin
wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah daripada kaum nabiyin, para anbiya, para syuhada, para siddiqin dan para salihin. Pernah saya sampaikan teriakan orang yang masuk neraka nanti di hari kiamat ini. Mereka teriak ketika disiksa, teriakan mereka seperti yang direkam oleh Al-Quran, ya laitana ta'na Allah wa ata'na Rasul. Coba dulu kami taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Artinya taat kepada Allah dan taat pada Rasul apabila kita jadikan pegangan hidup, maka kita nggak akan tersentuh oleh api neraka. Menyebabkan orang masuk ke neraka sehingga teriak, dan teriakannya cuma berkata, aduhai coba dulu saat di dunia kami taat pada Allah dan Rasulnya. Ma alayya, apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah cuman ta'atullah wa ta'at Rasul. Pertanyaan berikutnya, wa kaifa ad'u Allah ta'ala? Bagaimana cara aku berdoa kepada Allah? Kita kan dianjurkan untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Orang yang enggak doa dianggap orang yang paling congkak di hadapan Allah, harus berdoa. Maka itu pertanyaan Imam Ali, bagaimana cara aku berdoa? Rasul menjawab, ud'a bisidqi wal yaqin, dengan jujur dan keyakinan. Jangan pernah berdoa kepada Allah tanpa dibarengi keyakinan. Karena Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku berada dalam sangkaan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita doa, kita mungkin diterima, mungkin enggak, itu ditinggalkan oleh Allah. Karena itu Rasul pernah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu meyakini akan dikabulkan doamu oleh Allah. Dengan jujur, dengan benar. Artinya bisidq juga, jangan minta hal-hal yang tidak masuk dalam akal. Ya Allah, turunkan uang dari langit. Itu ungkapan yang nggak masuk dengan yang sebenarnya. Kemudian apabila doa yang sebenarnya, harus kamu barengi dengan keyakinan bahwa Allah, yakinilah Allah mengabulkan doamu. Sering kita doa nggak diterima oleh Allah karena kita nggak yakin. Orang minta diselesaikan masalahnya, yang diingat Kapolres, Kapolri, Pol. Dia minta supaya selesai utangnya, minta sama Allah, nangis-nangis, yang diingat orang kaya yang ada di kotanya, mungkin dia. Akhirnya Allah yang nomor sekian, buang semuanya, yakin cuma Allah yang mampu menyelesaikan, pasti akan datang penyelesaian. Kita selalu bawa selain Allah saat kita berdoa kepada Allah, sementara Allah maha cemburu dan hambanya kalau masih ada orang mendahulukan atau menyebut yang lain selain Allah. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan kesulitan dalam kehidupan kita. Cuman mungkin pernah kita menghadapi kesulitan ketika kita sudah melihat tertutup semua pintu. Di situ kita doa, di situ pasti akan terkabul. Dan saya yakin banyak di antara kita yang telah mengalami kehidupan semacam ini. Ketika sudah tertutup semuanya, hanya ada Allah, di situ doa akan lihat, kita akan menyaksikan langsung bagaimana jawaban Allah. Inilah doa bisidqi wal yaqin. Cara doa. Sekarang Imam Ali tanya berikutnya, apa yang ku minta ya Rasulullah? Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Salam untukmu wahai Amirul Mukminin, telah mewakili umat Muhammad semuanya untuk mengajukan semua pertanyaan ini. Memang beliau adalah Amirul Mukminin seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kaum mukminin, dan ini pertanyaan pemimpin kaum mukminin kepada Imamul Anbiya wal Mursalin. Wa madza ad'u? Wa madza as'alullah ta'ala? Apa yang harus ku minta kepada Allah ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, al-afiyah, mintalah sehat. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang lebih mahal dari sehat. Tidak
tidak ada sesuatu yang lebih mahal setelah iman dan keyakinan kepada Allah seperti sehat, afiah. Kalau orang, akan saya bacakan beberapa hadis agar kita tahu. Dalam satu riwayat juga ada datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta apa kepada Allah? Kata Rasulullah, sallallahu al-afwa wal afiyah, mintalah diampuni dan minta kesehatan. Summa madza? Sallallahu al-afwa wal afiyah, mintalah diampuni dan minta dimaaf, memberi kesehatan. Ketiga kali, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan sallallahu al-afiyah, al-afwa wal afiyah, minta agar diampuni oleh Allah dan diberi kesehatan. Puncak modal paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah kita beriman adalah al-afiyah. Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sallallahu al-mu'afa fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairan minal mu'afa. Mintalah kepada Allah agar diberi sehat wal afiyah, karena sebenarnya kata Rasulullah, tidak ada seseorang diberi oleh Allah sesuatu setelah yakin kepada Allah lebih mulia dan lebih besar dari sehat. Atau kalau orang sudah, cuma Imam Ja'far pernah bersabda begini, salamullah alaihi Imam Ja'far. Beliau bersabda, al-afiyah ni'matun khafiyah idza wujidat nusiyat wa idza udimat dzukirat. Kata Imam Ja'far, nikmat itu adalah, sehat itu nikmat yang tersembunyi. Waktu ada dilupakan oleh orang, waktu tidak ada baru diingat oleh orang. Orang kalau sehat jarang mensyukuri nikmat sehat. Kalau sudah sakit, Allahu Akbar, baru tahu nikmatnya sehat. Nabi Ayyub dalam satu riwayat yang disebut oleh Allah, beliau sakit. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dalam satu riwayat Nabi Ayyub sakit, bahkan mempunyai musibah bermacam-macam setelah sakit, selain sakit. Tapi beliau selalu berkata, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Setelah 18 tahun beliau sakit, tidak bergerak, terbaring. Dan istrinya berkata, istrinya yang setia melayani beliau berkata, hei Ayyub, kamu seorang nabi, mintalah diberi sehat oleh Allah. Nabi Ayyub bertanya, istriku, udah berapa tahun aku sakit? Kata istrinya, 18 tahun suamiku. Kata Nabi Ayyub, istriku, berapa tahun aku sehat? Kata istrinya, 90 tahun suamiku. Kata Ayyub, aku malu kalau 90 tahun aku diberi sehat, belum mampu mensyukuri. Kemudian baru 18 tahun aku minta sehat. Tidak, aku pasrahkan diri pada Allah, ya arhamar rahimin. Kita melupakan nikmat sehat, padahal sehat adalah sesuatu yang paling berharga dan paling mahal. Orang kalau sudah sakit baru tahu mahalnya sehat dan nikmatnya sehat. Karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah tawaf di Ka'bah, melihat orang tawaf, orang itu berdoa, doanya begini, Allahumma inni as'aluka sabra, ya Allah aku mohon bisa sabar, memiliki kesabaran. Persis di sampingnya Imam Ali Zainal Abidin, ditepuk oleh Imam Ali, kamu minta bala dari Allah, kamu minta cobaan. Minta sabar artinya siap-siap menerima bala. Kata orang itu, apa yang harus ku minta? Imam Ali Zainal berkata, qul Allahumma inni as'aluka al-afiyah wa syukra 'ala al-afiyah. Ya Allah, aku mohon sehat dan mensyukuri kesehatan itu. Ini yang mahal. Jarang kita mensyukuri nikmat sehat. Orang sakit berpuluh tahun, orang sehat berpuluh tahun gak pernah mensyukuri. Sakit sehari, 2 hari, 2 minggu, dunia ini gelap. Yang terkeluar dari lidahnya cuman menyalahkan, semua salah. Apa yang ku minta, kata Imam Ali, kata Rasulullah, al-afiyah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita al-afiyah wa syukra al-afiyah, dan berterima kasih atas nikmat afiyah. Imam Ali pernah beliau bersabda,
La yanbaghi lil 'abdi an yathiqa bi khaslatain al-'afiyah wal ghina. Enggak boleh seseorang dari kalian merasa menjamin dirinya dua hal. Pertama, sehat dan kekayaan. Jangan orang terus menepuk dadanya merasa dia punya kekayaan, punya kesehatan. Jangan. Hari ini kaya, besok bisa menjadi orang yang paling miskin. Pagi hari, sore hari sehat, bangun subuh sudah stroke, gak mampu bicara. Dan itu kita lihat, nas'alullahal afwa wal afiyah. Jangan orang mengandalkan dua hal ini, kekayaan dan kesehatan. Karena itu kemudian Imam Ali pernah mengungkapkan dengan kalimat yang simpel sekali. Beliau bersabda, bil afiyah tujadu ladzatul hayah. Bil afiyah tujadu ladzatul hayah. Hanya dengan kesehatan, afiah, baru akan nampak, dilihat, dirasakan lezatnya kehidupan. Kalau sudah afiah nggak ada, orang punya harta segalanya tapi nggak sehat, apa yang akan ia nikmati? Tapi sehat nggak mampu mensyukuri nikmat sehat, juga masih belum sempurna. Karena itu kita diperintahkan, Allahumma inni as'aluka al-afiyah wa syukra 'alal afiyah. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, man shalla alayya marratan fatahallahu alaihi baban minal afiyah. Siapa orang yang berselawat kepadaku sekali saja, Allah bukakan pintu kesehatan baginya. Ayo kita masuk pintu kesehatan ini melalui selawat kepada Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak selawat kepada beliau. Apa yang harus ku minta? Kata Rasul, kata Imam Ali, jawaban Rasul, al-afiyah. Pertanyaan berikutnya Imam Ali mengatakan, wa madza asna'u linajat hayati? Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan diriku, linajati nafsi? Kalau tadi apa yang harus kulakukan, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan diriku? Rasul menjawab, kul halalan wa qul sidqa. Makanlah yang halal dan tak berbicaralah yang jujur dan benar. Allahu Akbar. Makan haram ini akan membawa bencana pada kehidupan kita. Karena Rasul gamblang beliau bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari haram, maka yang paling pantas dari daging itu ialah api neraka. Kalau calon penghuni neraka, artinya apa? Pasti kehidupannya akan menyimpang dari Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man akalal haram ashab jawarihu. Siapa yang makan haram, anggota badannya pasti akan mengajak dia maksiat, gak enak diajak taat. Karena taat kepada Allah itu adalah menghadap kepada yang maha suci, dan yang kotor tidak akan mampu menghadap pada Allah. Karena itu untuk menyelamatkan diri, kul halalan, makan yang halal. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu kita bangga-banggaan, banyak-banyakan harta, ternyata itu dari barang yang haram, wa na'udzubillah. Rasul pun pernah berwasiat kepada Imam Ali, ya Ali, man akalal halala afadinuh wa raqqa qalbuh wa dama'at aynah min khasyatillahi ta'ala walam yakun lida'watihi hijab. Hai Ali, siapa yang makan halal akan bersih agamanya, suci, akan lembut hatinya, air mata kedua matanya akan terus menangis karena takut kepada Allah, dan antara dia dengan doanya tidak ada yang menutup sambung kepada Allah. Kadang-kadang kita tangisi diri kita karena sulitnya kita menangis karena takut. Kita diberikan hadis-hadis yang menakutkan.
Jangan kita takut pada Allah. Periksalah, mungkin masih banyak haram sehingga air mata sulit untuk mengalir dari kita. Wa na'udzubillah. Hadis-hadis berkaitan dengan halal sangat banyak sekali. Karena itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi memerintahkan Al-Imam Ali ketika bertanya, apa yang harus kulakukan untuk keselamatan diriku? Jawaban pertama, kul halalan. Apalagi doa kalau penuh haram kapan sampai kepada Allah. Wa qul sidqa, dan katakan yang jujur dan benar. Orang kadang-kadang menganggap kalau mau bicara benar dia akan tidak memperoleh yang ia inginkan, padahal sebenarnya kejujuran dan kebenaran akan menyampaikan kita pada semua cita-cita kita. Bisidq, Rasul sallallahu alaihi wa alihi beliau selalu menyebutkan agar kita mengucapkan yang benar di hadapan Allah. Rasul pernah bersabda kepada Imam Ali, ya Ali usduk wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Hei Ali, berkata yang benarlah, walaupun sepintas mungkin merugikan kamu di dunia ini, tapi akan menguntungkan kamu di akhirat. Sementara walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala takdzib wa in yanfa'aka fil ajil fa innahu yadhurruka fil ajil. Jangan berbohong, walaupun akan memberikan manfaat kepadamu di waktu yang dekat di dunia atau di waktu yang dekat, tapi pasti akan membawa bahaya dan bencana kepadamu di waktu yang akan datang dan di akhirat. Karena itu kemudian Rasul pernah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq, jangan kalian tertipu dengan banyaknya sholatnya orang, banyaknya puasa orang. Mungkin orang seneng rajin puasa, rajin sholat, sehingga kalau enggak sholat merasa gersang dirinya. Tetapi kalau ingin tahu kebaikan orang, ujilah dalam apa? Dalam tutur katanya yang benar dan dalam memegang amanat. Belum tentu yang sholatnya banyak, puasanya banyak, melakukan hal-hal sunnah sekian banyak, itu orang yang dekat kepada Allah. Karena itu jangan tertipu dengan mereka, kata Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan Rasulullah. Tapi lihatlah bagaimana jujurnya mereka berkata dan megangnya amanat. Kalau berkata bohong, kalau sumpah palsu, kalau diberi amanat dihabiskan, apapun yang ia lakukan jangan anda tertipu. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan diriku? Kata Rasulullah, qul halalan wa qul sidqa. Pertanyaan ke-9, wa masrur, apakah kegembiraan itu ya Rasulullah? Allahu Akbar. Semua kita ingin gembira, walaupun kadang-kadang Allah melarang kita gembira. Kalau kegembiraan itu membawa kita lupa kepada Allah, seperti yang pernah kita bahas dalam cerita Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan gembira, gembira yang membawa kepada kehancuran. Tapi gembira yang membawa kita kepada Allah silahkan. Tetapi puncak kegembiraan, surur, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, apakah kegembiraan itu ya Rasulullah? Rasul cuma menyebutkan al-jannah, surga. Di sini kita bisa gembira, tapi selalu dunia ini memberikan kita gembira sesaat, menangiskan kita bersaat-saat, berhari-hari. Memberikan kita tertawa 1 jam, membuat kita nangis berbulan-bulan. Ini dunia. Nikmatnya enggak kekal. Semua yang di sini enggak kekal. Yang kekal adalah surga. Karena itu kegembiraan yang sebenarnya adalah di surga. Jangan orang stres dan frustasi hidup karena menghadapi cobaan, ujian. Ini dunia tempat ujian. Gembira yang sebenarnya ialah al-jannah. Karena itu Imam Ali pernah menyebutkan semua kenikmatan selain surga hina. Kullu na'imin dunal jannati mahqur wa kullu bala dunan nari afiyah. Semua kenikmatan selain surga biasa.
Dan semua bencana dan musibah yang enggak membawa kita ke neraka kecil itu anggap sehat, afiat, biasa. Apakah nikmat-nikmat lain ini tidak dianggap nikmat oleh Imam Ali? Nikmat. Tapi kenikmatan di dunia ini kalau kita nikmati dan ketika kita menikmati membawa kita ke surga, baru itu nikmat yang sebenarnya. Punya harta nikmat, tapi kalau harta itu menjauhkan Anda dari surga, bukan nikmat, itu bala terbesar. Punya ilmu nikmat, tapi kalau ilmu itu enggak membawa kita menuju kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, maka ilmu itu bencana, bukan nikmat. Punya sehat nikmat, punya kenikmatan sehat, tapi kalau sehat itu enggak membawa kita untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka sehat itu pun bencana. Punya kekuatan, punya apapun, kalau enggak membawa kita kepada nikmat yang hakiki jannah, maka tidak ada berarti. Apa kegembiraan itu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, al-jannah, surga. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaat Rasul dan masuk surga bersama Rasul, agar memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya bersama Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Masrur qala al-jannah. Pertanyaan terakhir Imam Ali, marroha, apa? Rileks, rahat, enak itu apa? Kenikmatan, santai, orang merasa menikmati, rahat, apa rahat itu ya? Ya menikmati, rileks gitu. Jawaban Rasulullah, liqa'ullah, jumpa pada Allah. Allahu Akbar. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Kamu melakukan dengan susah payah, dengan segala macam menuju kepada Allah. Famulaqi, akan jumpa pada Allah. Tempat kita rileks, tentram, aman itu kalau jumpa pada Allah. Sebelum jumpa kepada zat itu selalu orang tetap gelisah. Karena itu kalau orang ingin bahagia hidupnya, ingin tentram hidupnya di dunia, tidak ada jaminan tentram kecuali ia kembali kepada Allah. Kapan orang bisa merasa nikmat, rileks, bahagia, senang? Itu di mana semua letaknya? Letaknya di hati. Orang punya kedudukan dan jabatan, belum tentu dia bisa menikmati dan bahagia. Orang punya harta, belum tentu bahagia. Orang punya segala macam, karena kebahagiaan itu adalah di hati. Walaupun lidahnya mampu mengutarakan bahwa aku bahagia, aku senang, aku apapun, tetapi sebenarnya tempatnya adalah hati. Kadang-kadang pun apa yang di hati itu tercermin dari wajah, nampak saja wajah orang yang ingin menutupi ketidak kebahagiaannya itu. Kalau hati ingin bahagia, kapan hati itu bahagia? Jawabannya cuma satu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya berzikir kepada Allah. Ternyata hanya ketemu kepada Allah baru mengena hati ini. Orang tetap akan gelisah dalam kehidupannya. Orang-orang selain muslim yang enggak kenal Allah, kadang-kadang yang muslim yang juga mengaku kenal Allah gelisah, itu karena jauh kepada Allah. Allah cuma berfirman, wa man ya'ashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang mulai berpaling dari Allah, mengingat Allah, Allah berikan gandengan kawannya syaitan. Wa na'udzubillah. Dan sejelek-jelek kawan adalah syaitan. Syaitan adalah makhluk yang paling sengsara. Syaitan makhluk yang paling sengsara dari seluruh makhluk Allah, karena ia terusir dari rahmat Allah. Orang yang berpaling dari Allah akan bersama syaitan, begitu sanksi Allah, dan yang bersama syaitan akan sengsara selamanya. Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Orang yang berpaling dariku, dari ketentuanku, kata Allah, ia akan hidup sengsara di dunia ini dan akan dibangkitkan buta di hari kiamat.
Dia akan teriak, "Ya Allah, kenapa aku jadi buta? Dulunya aku melihat." Allah hanya berfirman, "Dulu aku turunkan ayat-ayatku, tapi kamu tinggalkan. Hari ini kamu akan ditinggalkan." Roha. Hidup ini dunia tempat ujian, ayyuhal ikhwah. Jangan mencari rileks, ketentraman murni di tempat ini, bukan tempatnya. Ini adalah tempat cobaan. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gak pernah kita memperoleh kesempurnaan mutlak di dunia ini. Orang memiliki ini, kehilangan ini. Menonjol dalam hal ini, kehilangan dalam hal lain. Dan inilah dunia. Tetapi tempat cobaan dan ujian ini akan menjadi tempat yang bahagia kalau kita pasrahkan semuanya kepada Allah dan kita berikan hati ini kepada pemiliknya, yaitu Allah. Baru di sana adalah ar-raha, liqa Allah. Al-Imam Ja'far Shadiq dalam buku Misbahus Syariah pun beliau bersabda, sebenarnya tidak ada ketentraman, ketenangan dalam kehidupan seorang mukmin kecuali saat berjumpa dengan Allah. Karena itu kalau kita melihat doa, kalau kita minta mati kan gak boleh kita doa minta mati, kecuali diajarkan Rasul doa, "Ya Allah, kalau kehidupanku lebih baik bagiku maka berilah aku kehidupan. Kalau kematian lebih baik dariku maka berilah aku kematian." Kematian orang yang bersama Allah, jumpa dengan Allah. Ada salah satu pengarang dari Libanon, Sulaiman Qahtani. Dia banyak menulis mengenai Ahlul Bait, seorang Kristen ya. Ketika menulis mengenai Ashabul Kisah selalu mendapat kehormatan dan Nobel tertentu sendiri. Ketika beliau menulis mengenai Zahra salamullahi alaiha, beliau menyebutkan Fatimah tidak pernah bermuka masam, selalu senyum. Tetapi kesenyuman Fatimah yang menampakkan kebahagiaannya cuma di dua hal. Nampak beliau senyum, senyum yang menampakkan kesenangan dan kebahagiaannya. Pertama, ketika beliau dibisiki Rasul bisikan kedua, karena bisikan pertama beliau menangis ketika ditanya kenapa, Rasul berkata padaku bahwa ia akan meninggalkan dunia ini dan aku sedih. Bisikan kedua ketika Rasul berkata kepadanya, Fatimah, kamu adalah keluargaku yang pertama akan menyusul kematianku. Beliau tersenyum bahagia. Fatimah, kapan kebahagiaannya? Ketika beliau mendengarkan berita dari ayahnya bahwa kamu keluargaku yang paling cepat menyusul kematianku. Kematian bagi Zahra berjumpa pada Allah, dan disitulah beliau gembira. Kedua, saat detik akhir hayatnya, ketika beliau berkata kepada Asma, aku akan membaca Al-Quran setelah beliau mandi. Ketika mau wafat, setelah beliau mandi menggunakan yang terbaik, beliau berbaring membaca Al-Quran dan bermunajat. Di situ Zahra senyum karena akan berjumpa dengan kekasihnya Rabbul Alamin. Marraha liqa Allah. Karena itu kita selalu hidup di dunia ini masih pasti banyak aja gangguan, cobaan. Karena bukan tempat memperoleh murni kesenangan, bukan tempat murni memperoleh kerehatan, ketentraman. Memang ini tempat ujian. Kalau kita kembalikan kepada Allah, pasti orang itu akan memperoleh ketentraman. Para aulia, para arifin, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka selalu kita melihat, menyaksikan kehidupan mereka sengsara, fitnah orang terhadap mereka, kesulitan dunia, cobaan dan bermacam-macam kita lihat. Tapi mereka sedang menikmati kehidupan mereka. Para aulia ketika mereka menikmati tahajud, mereka cuma berkata, kalau isi kenikmatan surga cuma bangun malam, maka cukup bagi kita. Para aulia ketika mereka berkata, lau alima abnaul muluk ma nahnu fina laqataluna. Mereka anak-anak raja dan orang-orang yang memiliki kebesaran, kekayaan dan kedudukan, kalau mereka tahu apa yang sedang kita nikmati, pasti mereka akan membunuh kami. Apa yang mereka nikmati? Kita melihat sehari makan, mungkin 2 hari nggak makan, bajunya begitu biasa, hidupnya. Tapi mereka mempunyai kebahagiaan. Kenapa?
karena mereka bersama Allah, masih di dunia bersama Allah, maka mereka memperoleh kenikmatan yang tertentu. Ini yang disabdakan Rasulullah, ajaban li amril mu'min wa kullu amrihi ajab wa laysa dhalika illa lil mu'min in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Sungguh mengherankan orang mukmin, sangat mengherankan. Semua urusannya baik dan ini enggak dimiliki kecuali seorang mukmin. Kalau ia ditimpa musibah, dia sabar, kesabarannya ini baik baginya. Kalau ia memperoleh kenikmatan, kesenangan, dia syukur dan syukurnya ini baik baginya. Artinya orang mukmin ketika masrahkan dirinya kepada Allah, walaupun di tempat dunia, tempat cobaan, tetap ia ke kanan, ke kiri, kemanapun tetap memperoleh ketentraman karena ia sedang bersama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ayyuhal ikhwah, setelah Imam Ali menanyakan 10 masalah ini, hukum wajib sedekah itu dihapus oleh Allah, dan yang tampil cuman pahlawan Islam, yang mempraktekkan cuman wasi Muhammad, yang mempraktekkan cuman kota pintu kota ilmu Rasul, yang mempraktekkan cuman manusia yang enggak pernah pisah dengan hak, yang mempraktekkan cuman manusia yang selalu bergandengan dengan Al-Quran, yang mempraktekkan cuman suami Zahra, aba kedua pemuda penghulu surga, dan Abul A'immah Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala. Ini kemudian yang tadi saya dibacakan riwayatnya Ibnu Umar, riwayat lain Umar bin Khattab sendiri mengatakan ada 3 hal yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Salah satu ialah ayatun najwa, yang mempraktekkan cuman beliau saja, tidak ada lagi siapapun yang mempraktekkan kecuali Ali bin Abi Thalib. Ayyuhal ikhwah, itulah kajian kita dalam rangka memperingati hari kelahiran dan milad Imam Ali. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan Imam Ali dan jawaban-jawaban Rasul itu mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita, sehingga kelak kita akan berjumpa dengan Rasul, dengan Imam Ali, dengan Zahra dan Ahlul Bait semuanya, untuk mampu menatap mereka untuk berkata, ya wajihan indallah ishfa' lana indallah. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.